Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan berita kali ini dari kasus Subang terungkap fakta baru, bahwa HP Amel iPhone sebenarnya tidak hilang, tapi Amel memberikan kepada orang ini. Penyidik Polri terus bekerja keras mengungkap kejahatan yang diduga merupakan pembunuhan berencana yang merenggut nyawa Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu alias Amel. YouTuber Anjas di Thailand dalam video yang tayang pada Minggu tanggal 28 November tahun 2021 berjudul, "Semakin bertambah alat bukti, semakin panik", menyampaikan analisis terbaru soal 3 alat telekomunikasi termasuk handphone kurung buka HP kurung tutup milik Amel yang kabarnya telah ditemukan tim penyidik. Sebelumnya, Yoris yang merupakan anak Yosef dan kakak Amel mengatakan bahwa ada 3 alat telekomunikasi milik Amel hilang, yakni iPhone 11, Samsung M12, dan iPad. Berdasarkan keterangan dari sumber istimewa yang disampaikan kepada Anjas, alat bukti yang mengarah tersangka pembunuhan Subang salah satunya ditunjukkan dari posisi terakhir HP Amel yang terdeteksi masih aktif pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pagi itu. Yang dimaksud sumber istimewa oleh Anjas adalah orang yang mampu melacak keberadaan HP dengan melacak BTS-nya, dalam keadaan aktif. Dari hasil pelacakan sumber istimewa tersebut, HP Samsung M12 terakhir aktif pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pada pukul 7.38 waktu Indonesia Barat atau beberapa jam setelah terjadinya pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dari pelacakan tersebut, posisi terakhir Samsung M12 ada di antara TKP dengan Polsek Jalan Cagak, Subang, dan tidak jauh dari bundaran. Titik koordinat terlacak setelah HP hidup karena ada pesan dari operator yang ditujukan kepada Amel, yang masuk ke HP tersebut. Aneh ini, apakah pelaku yang pegang HP meninggalkan di situ untuk framing seseorang? Tapi menurut aku dia bagian dari yang terlibat, ujarnya. Anjas yakin pelaku sudah mematikan alat telekomunikasi tersebut. Tapi kemudian ada yang penasaran ingin tahu isi HP pukul 7.38 waktu Indonesia Barat. Kemudian iseng menghidupkan HP semua SMS yang pending masuk semua. Aku sempat menduga mereka profesional, tapi ada banyak keteledoran yang mereka lakukan, tutur Anjas. Sumber istimewa juga, menurut Anjas, menyatakan bahwa nomor yang terdaftar di Samsung M12 aktivitasnya terhenti pada tanggal 14, 15 dan tanggal 16 Agustus tahun 2021. Ada kemungkinan Amel ganti-ganti nomor operator, bukan berarti HP mati. Sementara sumber istimewa Anjas juga menyebutkan bahwa untuk HP iPhone 11 milik Amel, hingga seminggu lalu terlacak masih aktif dan ada nama pemegangnya. Ada dugaan HP iPhone 11 tidak hilang, tetapi sudah diberikan Amel kepada seseorang, jauh sebelum pembunuhan Subang terjadi. Temuan sidik jari dan DNA. Seperti diberitakan, setelah terjadi pembunuhan ibu dan anak di Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, polisi yang masuk TKP mendapati lantai rumah dalam keadaan basah. Pelaku diduga berusaha membersihkan sidik jari termasuk di tubuh korban Tuti Suhartini dan Amel sebelum ditumpuk di bagasi mobil Alphard. Pelaku juga diduga membersihkan bodi mobil Alphard untuk menghilangkan jejak sidik jari. Meskipun mobil sudah dibersihkan, menurut pakar forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hastri, karena dibersihkan secara terburu-buru sehingga di beberapa bagian mobil masih ditemukan sidik jari. Sumi Hastri menilai pelaku kejahatan semakin pintar dalam menghilangkan jejak-jejak karena semua orang mudah mengakses forensik di internet untuk mempelajari cara menghilangkan alat bukti. Pada kesempatan lain, Dr. Sumi Hastri menjelaskan bahwa proses identifikasi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang butuh waktu lama meskipun penyidik sudah mendapatkan puluhan DNA di TKP. Sekarang kasus Subang, kita sudah dapatkan puluhan DNA yang ada di sekitar lokasi, kita petakan. Matching nggak dengan DNA yang kita dapat di properti atau barang bukti di lokasi itu. Makanya butuh waktu lama, tutur Dr. Sumi Hastri. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.